Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa gereja awali dengan PK dan tajam menyelesaikan problem yang muncul pada waktu itu. Pelayanan kepada sabda dan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, miskin, janda, dan seterusnya. Semoga kami gereja ikut terlibat dalam membangun menjadi gereja yang sungguh bermanfaat, yang berguna, dan mengembangkan iman umat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul, kita belajar banyak bagaimana gereja awali memecahkan berbagai macam masalah yang muncul. Dan berkat dorongan Roh Kudus, mereka memecahkan masalah itu dengan bersama-sama dengan para rasul. Bersama-sama dengan orang-orang terpandang, orang-orang awali gereja murid Yesus. Dan saya kira ini juga menjadi suatu pola, suatu inspirasi, dan suatu semangat yang harus kita miliki di dalam gereja. Memecahkan berbagai masalah yang muncul dengan sikap kebersamaan, dengan sikap solidaritas bersama, membicarakan, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Apalagi masalah sekarang sangat kompleks. Maka semua pihak harus belajar didengarkan dan ikut serta dan terlibat supaya segala masalah itu dapat bertumbuh, berkembang, dan dipecahkan dengan cara yang bijak dan sama. Tidak lagi bisa seorang pastor sendirian berpikir, bertindak seolah-olah itu berasal dari Tuhan tanpa melibatkan orang-orang di sekitar. Ya, semoga gereja kita semakin peka menghadapi itu semua. Yang kedua, masalah yang muncul itu seringkali adalah suatu badai yang keras yang menghantam gereja dalam bentuk apapun. Ya. Dan disitulah kita bisa melihat seringkali kita berada pada titik di mana kita tidak mampu untuk mengatasinya. Dan itu dinyatakan oleh ketika para rasul naik perahu kehidupan. Perahu, itu gereja kita semua. Lalu ada badai keras yang menghantam perahu itu, terombang-ambing dengan air yang melonjak, yang bergelombang-gelombang menghantam. Mereka ketakutan, mereka cemas, mereka gelisah. Dan Yesus tidak ada di perahu itu. Tapi kemudian Yesus datang. Mereka mengira bahwa Yesus yang datang itu adalah hantu. Dan dia mengatakan, ini aku. Ini aku. Lalu redalah dari badai itu. Kisah tentang Yesus yang meredakan badai di kapal, ya, di perahu dari para murid, itu sungguh mengisahkan kepada kita suatu sikap batin kita untuk mengundang Yesus dengan sadar, dengan mau, dengan tahu. Ya. Sebagai kepala gereja adalah tubuh mistik Kristus. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus datang sekali lagi. Ya, sebetulnya Yesus dalam tanda petik tidak diundang, tapi Yesus datang, tahu dan mengerti situasi kita. Sekali lagi Tuhan tahu situasi, mengerti kita, dan menolong kita. Apalagi kalau kita dengan sadar, dengan mau, dengan tahu, dengan intensi yang sungguh-sungguh memohon tanggung jawab atau bantuan Yesus di dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan yang seberat apapun. Dibutuhkan kerendahan hati, ya, untuk melibatkan Yesus. Nah, di situ yang pertama. Yang kedua, menarik bahwa mereka menganggap seolah-olah Yesus itu tidak tahu apa yang terjadi pada hidup kita. Ya, ini yang seringkali harus kita sadari bahwa Yesus tahu, mengerti. Karena dia ada dalam hatiku, karena dia ada dalam gereja, dia ada di tengah-tengah kita. Itulah buah dari kebangkitan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita, berada di tengah kita, dan ada dalam hati kita. Nah, bagaimana kita memiliki kesadaran yang mendalam akan kehadiran Yesus? Itu yang perlu kita
perjuangkan dan usahakan dan ya sadari dengan sungguh-sungguh. Sebab siapakah Yesus? Dikatakan it is I, bukan it is me, it is I, bukan objek me, tapi it is I, saya. Dan itu mengingatkan kita akan peristiwa di mana Allah menyatakan dirinya ketika ditanya oleh Musa di atas gunung Horeb, siapakah engkau? Aku adalah aku. I am who I am. Dan itulah kita lihat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kebangkitan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah terang. Yesus adalah garam. Aku adalah garam. Aku. Nah, ini berarti Yesus memiliki suatu peran mengontrol kehidupan. Yesus yang mengontrol kehidupan. Yesus yang berkuasa atas hidupku. Yesus yang berkuasa atas diriku. Dan itulah yang saya kira perlu kita sadari bahwa Yesus segala-galanya bagiku. Bisa menyelesaikan masalah apapun. Sebesar apapun. Semoga Yesus mengontrol hidup kita. Ya, menjadikan pribadi yang mengontrol hidup kita sekali lagi. Bukan aku, tapi Kristus yang mengontrol. Menyerahkan hidup kita kepada Dia. Fokus kepadanya. Ya, bukan kepada diriku sendiri. Dan itu merupakan suatu proses panjang di mana kita menyelesaikan kecemasan, kegelisahan, ketidakberdayaan kita dalam hal apapun. Bersama Yesus, dengan Yesus, untuk Yesus. Kalau kita bersama Yesus, segala sesuatu akan menjadi lebih tenang. Meskipun berproses, tidak mudah, tidak sekali jadi, tidak gampang begitu. Tapi dalam proses. Semoga dalam proses yang panjang dan ketika kita menghadapi malam gelap, katakanlah badai itu malam gelap. Problem kehidupan salib, itu malam gelap yang tidak sekali jadi berubah. Tetapi disitulah kita tetap bertahan, sabar untuk mengandalkan segala sesuatu dalam Yesus. Anda, saya, dan kita semua tak terhindarkan merasakan penderitaan dan salib. Tuhan memberkati Anda semua, kasih Anda melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.